Baik, perkenalkan nama saya Rizky Chandra Manuel dari kelas M2 dengan NIM 2210417628. Di kali ini saya ingin menjelaskan dari tugas Pak Adi Mursalim. Tugasnya itu presentasi cara menentukan sampel. Baiklah, di sini langsung aja masuk ke materinya. Yang di sini ada yang namanya bagaimana cara menentukan sampel. Oke, cara melakukan pengambilan sampel ada 5 tahap. Yang pertama, mendefinisikan populasi yang akan diamati. Yang kedua, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang dapat terjadi. Yang ketiga, adanya menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Yang keempat, melakukan pengambilan sampel buka kurung, pengumpulan data tutup kurung. Yang kelima, melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Oke, jadi ukuran sampel yang tepat tergantung pada sejumlah faktor seperti jenis penelitian, besar populasi, dan apakah data akan dianalisis untuk sub-sub kelompok dalam penelitian atau tidak. Oke, jadi berapa sampel jika populasi lebih dari 100? Menurut Ari Kunto, jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan. Tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 100% atau 15% atau 20% atau 25% dari jumlah populasinya. Teknik pengambilan sampel atau sampling adalah proses dan cara pengambilan sampel untuk menduga keadaan suatu populasi. Teknik sampling dibagi menjadi dua jenis, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Bagaimana pengambilan sampel untuk penelitian kuantitatif sih? Oke, di sini ada yang namanya dalam buku metode penelitian kuantitatif yang ditulis oleh Denny Darmawan pada tahun 2014, teknik pengambilan sampel kuantitatif dibedakan menjadi dua macam, yakni sampel acak atau random sampling, probability sampling, dan sampel tidak acak atau non-random sampling, non-probability sampling. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ukuran sampel yang sesuai ideal adalah 10% dari populasi. Jika anggotanya populasi 1000 orang, maka sampelnya terdiri dari 100 orang. Dianggap sudah cukup memadai. Oke, dalam buku metode penelitian ini udah. Responden minimal beberapa. Oke, jadi di sini responden tidak ada batasannya ya, kawan-kawan. Pasti untuk jumlah minimal responden kuesioner penelitian. Namun kebanyakan penelitian berdasarkan rumus Slovin atau rumus Acker, minimal jumlah responden adalah 90 hingga 100 orang, kawan-kawan. Oke, di sini ada langkah-langkah menentukan sampel berbagai berikut. 1. Menentukan ukuran sampel. Sebelum mengambil sampel terlebih dahulu harus ditentukan beberapa ukuran sampel yang akan digunakan, yakni banyaknya siswa, sekolah, dan lain-lain yang akan digunakan dalam studi. 2. Adanya menentukan kriteria sampel, kawan-kawan. Ketiga itu adanya teknik-teknik pengambilan sampel. Oke. Di sini berapa minimal responden kuesioner? Oke, menurut Sugiono, agar diperoleh distribusi nilai pengukuran mendekati normal, maka jumlah responden untuk uji kuesioner dengan uji validitas dan reliabilitas paling sedikit 30 responden, kawan-kawan. Nah, teknik sampling yang dapat dilakukan jika populasi tidak diketahui. Salah satu teknik sampling yang dapat dilakukan di saat populasi sampel tidak diketahui adalah snowball sampling. Nah, teknik ini juga diartikan sebagai teknik pengambilan sampel yang bersifat non-probabilitas, kawan-kawan. Oke, jadi begitu aja mengenai tugas dari Pak Adi Mursalim mengenai tugas presentasi cara menentukan sampel.
Oke, terima kasih.